Pemirsa, Jakarta adalah wilayah strategis sekaligus vital bagi mereka yang berambisi menguasai wilayah Kepulauan Nusantara. Jakarta pula yang menjadi sentral dan role model pembangunan kota-kota di Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk dengan segala kontroversinya. Selengkapnya dalam Benang Merah, ambisi penguasa Jakarta. Era 1950-an adalah masa pancaroba. Tidak banyak perubahan dan pembangunan yang bisa dilaksanakan bahkan di ibu kota Jakarta. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia bukanlah barang gratisan. Konferensi meja bundar membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Negeri ini harus menanggung hutang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kerajaan Belanda atas peperangan yang terjadi selama masa revolusi. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara Kenil juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Dengan konsekuensi, keuntungannya dikirim langsung untuk kesejahteraan bangsa Belanda. Demikian pula dengan konstelasi politik dan pemerintahan. Indonesia di tahun 1950-an adalah gelanggang pertarungan ideologi dan partai yang sedemikian sengit. Sistem demokrasi liberal membuat pemerintahan terus dirongrong dengan perebutan kekuasaan. Tercatat, selama 10 tahun ini terjadi 7 kali pergantian kabinet pemerintahan. Demikian juga dengan persaingan di antara kelompok kiri dan komunis yang saling serang tiada habis dengan kubu Islam dan militer. Permusuhan sengit itu masih bertambah dengan berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang akhirnya menyulut pemberontakan. Pemberontakan itu bahkan telah dimulai sejak tahun 1948. Mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DITII tahun 1949, peristiwa APRA di Bandung 1950, peristiwa RMS di Maluku, sampai pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi dan Sumatera. Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi sorotan utama, epicentrum dari segala kekacauan yang berkepanjangan. Presiden Soekarno kemudian mengambil putusan drastis. Ia menjalankan politik dengan sistem demokrasi terpimpin lewat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Di bawah kepemimpinan tunggal Soekarno, status Jakarta mengalami perubahan. 15 Januari 1960, Kota Praja Jakarta berubah menjadi daerah tingkat 1
dengan transisi kepala daerah dari seorang wali kota menjadi seorang gubernur. Presiden Soekarno kemudian menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Brigjen Sumarno dan Heng Ngantung. Mostly presiden. Dan kayaknya juga Bung Karno itu bisa membaca orang ini lebih cenderung pada kontrak sosial daripada kontrak politik. Nah, yang ini sekarang hilang. Saya pikir sama saja bahwa gubernur merupakan skrup daripada kekuasaan, merupakan skrup daripada presiden. Jadi kalau presiden mau nggak mau akan jadi itu. Seperti penunjukan Heng Ngantung misalnya. Itu luar biasa. Bung Karno tertarik pada Heng karena Bung Karno ingin mempersolek Jakarta. Kemegahan Jakarta adalah kemegahan Indonesia. Presiden Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota sebagai perwujudan harga diri bangsa. Pembangunan infrastruktur Jakarta digerakkan besar-besaran. Sampai kemudian Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Dari sekian banyak rancangan yang masuk, karya Frederick Silabanlah yang diterima. Namun, konstruksi monumen Frederick Silaban sangat besar, sementara kondisi keuangan negara kurang mendukung saat itu. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono melanjutkan rancangan Silaban. Sudarsono akhirnya memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, tahap pertama pembangunan Monumen Nasional dilakukan sebanyak 284 pasak beton, digunakan sebagai fondasi bangunan dan rampung pada tahun 1962. Proses pembangunan Monumen Nasional masih akan memakan waktu yang panjang untuk selesai. Pada tahun 1958 di Jepang, Soekarno mengambil kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta. Dan Asian Games itu digunakan oleh Bung Karno untuk mengubah ibu kota kolonial Batavia menjadi ibu kota nasional Jakarta. Jadi poros-poros kota yang awalnya ada di Gambir ditambah atau diperbarui dengan poros baru. Nah, ini ditandai misalnya dengan Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi itu yang menarik adalah konsep dalam arsitektur ruang gerbang di dalam kota. Kita mau ke selatan, kita mau ke barat, kita mau ke timur, kita mau ke pusat. Itu dihubungkan oleh hub yang cerdas sekali yang namanya Jembatan Semanggi. Terus jalan-jalan diperlebar, terus ada kota-kota baru dikembangkan seperti Kebayoran, dan jangan lupa banyak sekali infrastruktur cerminan kota modern, bahkan mall yang dikasih nama Sarinah begitu, kemudian hotel internasional, hotel Indonesia, dan banyak infrastruktur lain yang dibangun pada saat itu, bahkan seni di ruang publik dalam bentuk monumen-monumen dan patung-patung di ruang kota itu diperkenalkan oleh Bung Karno. Soekarno menjadikan Asian Games 1962 sebagai momentum pembangunan Jakarta secara besar-besaran. Istana Olahraga atau Istora Senayan mewujud sebagai kompleks olahraga terbesar dan termegah di Asia. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya, mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Sarinah, dan ikon-ikon yang jadi mercusuar lainnya. Kesemuanya menjadi poros baru kota Jakarta yang secara dramatis mengubah konsep tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Terima kasih kepada semua pekerja daripada Soviet ini yang membantu
penyelenggaraan daripada stadion ini. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada semua tenaga Indonesia yang siang, malam, pagi, surup, maghrib, isya, zuhur, seterusnya tidak berhenti-berhenti bekerja agar supaya stadion utama ini bisa dibuka secara resmi pada tanggal 21 Juli 1962, yaitu hari ini.